di sini ada keputusan doa kepada hamba-hamba Tuhan di sini yang dipanggil, yang dipilih, dan akan diutus. Dan kemudian kita akan ada perjamuan kudus. Jadi percayalah, tidak lebih dari 2 jam saya. Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita akan sama-sama memproklamirkan kebenaran firman Tuhan ini yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 6 saja. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Kita membuat tema di pagi yang indah ini dalam ibadah kudus ini, penuhilah panggilanmu. Dan kita akan membaca bersama-sama secara responsoria, secara bergantian. Saya akan membaca di ayat 1. Saya mengundang Bapak Ibu meresponnya di ayat yang kedua, dan terus kita bergantian sampai tiba kita di ayat yang ke-6. Saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Sudah dapat semua? 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Kita buat temanya pagi ini, penuhilah panggilanmu. Penuhilah panggilan dan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap-siap baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, surat ini bisa juga disebut dengan surat pastoral. Ada 3 surat pastoral itu, Timotius 1, Timotius 2, dan Titus. Surat ini ditujukan kepada personal dalam memenuhi panggilan dan pelayanan kita. Khususnya surat ini juga ditujukan kepada anak rohani Paulus, di mana ketika itu Timotius dipersiapkan pelayanannya di Efesus. Ketika itu Paulus sedang dalam keadaan situasi yang sangat sulit, tidak baik-baik saja. Ya, bisa kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 6, boleh ditampilkan ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Kalau kita periksa di Kisah Rasul, kepastian bebas tidak ada. Karena ketika itu Paulus sedang dipenjara. Ya, didekam dalam penjara karena Kristus.
Jadi kepastian atau untuk naik banding, untuk dibebaskan nihil. Kans untuk dibebaskan tidak ada. Zero. Artinya dia akan dilenyapkan ketika ada dalam penjara. Di kondisi inilah, sekali lagi, di saat kondisi yang sangat sulit inilah, Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang sudah mulai down case. Timotius sudah mulai patah semangat, sudah mulai loyo ketika itu, karena ada masalah-masalah dalam pelayanannya, diselimuti dengan segala masalah. Di saat itu pula Paulus tergerak, terpanggil untuk menguatkan anak rohaninya ketika ada di ladang pelayanan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu berpikir objektif. Saya teliti latar belakangnya. Paulus ketika itu tangannya diikat, kakinya diikat. Antara kaki dan tangan itu ada penghubung. Kaki diikat dikasih pemberat, dan dia nggak bisa tegak berdiri karena ada tali rantai, nggak bisa tegak. Dan kalau tidur dia sedikit melingkar karena ada penghubung rantai. Di saat itu pula dia terpanggil menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Secara logika seharusnya Pauluslah yang mendapat kekuatan, tapi dia tidak fokus dengan tantangan itu. Dia nggak pernah fokus dengan masalah yang ada dalam dirinya. Dia hanya fokus pada panggilannya untuk mendidik, menginjil melalui anak didiknya Timotius. Sungguh sulit kita membayangkan ketika dia ada dalam penjara seperti itu, dia terpanggil. Karena Timotius juga sudah mulai loyo di lapangan, sudah mulai gundah gulana, gamang, dia diselimuti oleh ketakutan. Dan kemungkinan apakah saya mundur dari pelayanan ini? Dia memberi kekuatan. Dia tidak pernah cerita bagaimana dia di penjara menderita, tapi kuatkan hatimu, Timotius. Keluar kamu dari zona aman. Beritakan firman Tuhan. Seperti ayat tadi. Beritakan. Apa yang diberitakan? Firman. Bukan diri kita yang kita beritakan. Firman yang kita harus beritakan. Injil. Bukan diri kita. Baik, tidak baik. Waktunya beritakan. Kalau merujuk seperti saya katakan tadi, seharusnya Pauluslah yang mendapat kekuatan. Saudara, itu sebabnya surat ini dikatakan surat pastoral. Di saat dia menderita, tapi dia mampu memberi kekuatan kepada orang lain, kepada anak didiknya. Luar biasa Paulus ini pantas menjadi teladan kita di dalam pelayanan.
Di dalam panggilan, dia tidak pernah menyerah. Sejengkal pun tidak menyerah. Bahkan tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Paulus adalah pahlawan perjanjian baru. Dia pantang menyerah. Apa kuncinya Paulus bisa demikian? Yang tidak pernah menyerah dalam panggilan pelayanan. Dengan situasi apapun, baik buruk situasinya, dia tetap bisa menginjili, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan harus diberitakan. Kuncinya tetap Paulus berfokus kepada panggilannya, bukan kepada tantangannya. Kita harus berfokus kepada siapa yang memanggil kita, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Yuk, kita siapkan diri kita. Karena dalam Matius 28 dikatakan ayat 19, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, inilah amanat agung. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Semua kita yang ada di sini telah dipanggil, dipilih, diutus untuk mengeksekusi amanat agung ini, untuk melaksanakan amanat agung ini. Apakah setelah kita dipersiapkan, di training, dilatih dengan pengetahuan yang ada, kita sudah siap untuk masuk ke ladang? Bagaimana kita mempersiapkannya, Bapak Ibu, dalam panggilan kita? Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kemana kita diutus. Matius 10 dikatakan ayat 16, Aku akan mengutus kau seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita akan diutus di tengah-tengah serigala. Kita tidak sampai pada pencapaian kita saja. Kita akan diutus, artinya masalah akan kita hadapi, tantangan akan kita hadapi. Ada 11 hamba Tuhan yang mengatakan, yang menjawab dalam Matius 6 ayat 24. Siapakah yang harus aku utus? Kata Yesus. 11 hamba Tuhan di sini dengan dada membusuk. Tuhan, ini aku, utuslah. Pertanyaannya kepada kita, apa kita sudah sampai pada pencapaian kita? Bagaimana kita mau masuk? Kita akan diutus ke tengah-tengah serigala. Jangan pernah dininabobokan ketika ada panggilan pelayanan bahwa kita menerima berkat, penuh berkat tanpa ada masalah. It's real. Kita harus masuk menghadapi masalah. Kita harus siapkan diri kita. Karena dikatakan tadi, engkau akan kuutus ke tengah-tengah serigala. Seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita harus siap menghadapi tantangan ini, Bapak Ibu. Kita harus siap. Matius 26 ayat 24 dikatakan, siapa yang mau mundur di tengah jalan gak layak bagiku.
Siapa gak kuat dalam tantangan, tidak layak mengikutku, kata Yesus. Matius 16 kalau nggak salah ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Kita harus pikul salib kita. Kekristenan identik dengan tantangan. Kekristenan identik dengan perjuangan. Penderitaan itu adalah atmosfer kita, orang Kristen. Penderitaan identitas kita sebagai orang Kristen. Siapa yang ragu-ragu, tidak layak mengikut aku. Pikul salibmu, bukan salib Tuhan yang kita pikul. Salibnya, nyanya itu kecil, huruf kecil. Saudara yang terkasih, percayalah. Kekristenan kita tumbuh dalam penderitaan. Kita tumbuh dalam masalah. Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan tantangan agar kita menghasilkan karakter yang tahan uji. Ketika kita tahan uji, menghasilkan karakter ilahi, di dalamnya ada pengharapan yang pasti dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Masuklah, melangkahlah. Kemana? Bagaimana kita melangkah mempersiapkannya? Saya minta buka dulu Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan perkasaan